Adiwiyata untuk Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Mohon izin bagi Bapak Ibu yang telah bergabung untuk dapat mengganti namanya menjadi nama underscore asal lembaga atau instansinya. Sebentar lagi kita akan memulai kegiatan nih Bapak Ibu untuk sosialisasi Permen LH nomor 5 tahun 2025. Sambil menunggu, mohon untuk dapat diganti namanya menjadi nama underscore asal instansi. Terima kasih Bapak Ibu, mohon untuk menunggu sebentar. Akan dibuka oleh Ibu Kapus kami. Terima kasih Bapak dan Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Joko Dewi selaku Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup, serta Bapak Ibu undangan yang hadir pada acara sosialisasi Permen Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2025 tentang penyelenggaraan program Adiwata yang berbahagia dan menyempatkan hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan anugerah kesehatan serta kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir dalam acara yang berbahagia ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini. Kita akan memasuki acara yang pertama yaitu sambutan dan pembukaan. Kami mohon dengan hormat kepada Ibu Jo Kumala Dewi selaku Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup untuk berkenan memberikan sambutan dan pembukaannya. Kepada Ibu Jo dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Saya tidak. Terdengar Ibu. Terima kasih, Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun hanya melalui screen di depan kita, tapi saya melihat Mbak Sari Sitompul dari Roren Kerjasama Kemendikdasmen. Salam kenal semuanya dan mudah-mudahan di sini sudah hadir semua perwakilan, mudah-mudahan sudah semua ya perwakilan dari Kemendikdasmen yang saya dapat informasi dari Biro Ren Kerjasama, kemudian dari Biro Hukum, kemudian Sekditjen Pendidikan PAUD-nya, Pendidikan Dasar dan Menengah, dari Sekditjen Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Sekretaris Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Sekretaris Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, ada juga dari Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dan mungkin lain-lain yang belum tersebutkan, mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita pada hari ini kembali berjumpa untuk menyamakan persepsi dan informasi yang terkait dengan kerjasama yang ada di antara kita, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Dikdasmen. Seperti kita tahu pada awal tahun 2025 ini dua menteri kita ya, Menteri KLH dan Kemendikdasmen sudah membuat satu kesepakatan untuk berbicara bagaimana meningkatkan pendidikan lingkungan hidup di negara kita. Nah, yang jelasnya ada satu program yang selama ini sudah kita jalani bersama yang namanya program Adiwiyata. Atau kalau dulu lebih dikenal dengan istilah sekolah adiwiyata. Tapi sekarang dengan adanya peraturan Menteri LH yang baru, itu ada sedikit penyesuaian. Jadi Permen LH nomor 5 tahun 2025 ini tentang penyelenggaraan program Adiwiyata. Nah, di sini ada satu hal yang ingin kami samakan dengan Bapak Ibu sekalian, karena sebenarnya dari MOU kedua menteri itu, surat kesepakatan itu harusnya diterjemahkan menjadi PKS, Perjanjian Kerjasama dan program-program yang akan bisa kita kolaborasikan bersama. Mudah-mudahan setelah hari ini
Mbak yang dari mana Biro Hukum, nanti kita bisa menyelesaikan kewajiban kita bersama untuk PKS-PKS-nya dan juga program-program bersama. Namun pada hari ini kita akan sama-sama nanti teman-teman dari PGLH, Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup, akan menyampaikan apa sih isi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang program Adiwiyata yang baru. Secara keseluruhan perubahan ini tidak prinsipil, jadi masih sama dengan program yang dahulu, hanya ada beberapa hal yang kita sepakati untuk menjadi pembaharuan dan penyempurnaan agar supaya lebih banyak sekolah-sekolah yang ada di negara kita ini bisa ikut di dalam program Adiwiyata menuju kepada penghargaan sekolah adiwiyata. Jadi sebelum mendapatkan penghargaan adiwiyata, maka kita sudah bisa menyebutnya sebagai sekolah adiwiyata apabila sekolah itu sudah berkomitmen dan mulai membentuk tim adiwiyata di masing-masing sekolah. Harapan dari para pimpinan kita, baik Pak Menteri LH maupun Menteri Dikdasmen, agar supaya semua sekolah sejumlah 300.000 lebih itu bisa 5 tahun ke depan bisa semuanya ikut di dalam arus program Adiwiyata. Oleh karena itu, kami mengharap sekali kerjasama yang harmonis, sinergitas yang baik dari tempat Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama melakukan apa namanya peningkatan kepedulian masa depan siswa-siswi kita, anak generasi muda kita ke depan menuju Indonesia emas. Ya, jadi kalau kemarin itu ada 3 peraturan menteri, maka sekarang hanya ada 1 peraturan menteri yang akan kita pandu bersama. Untuk secara garis besar, yang tadi saya sebutkan sebenarnya pembaharuan peraturan menteri ini tidak lain alasannya adalah untuk mempermudah sehingga ada beberapa hal yang juga kami kembalikan kepada kewenangan dari Kemendikdasmen, di mana seyogianya sekolah SD SMP itu berada di bawah di Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten kota, sedangkan untuk tingkat SMA itu akan dibina oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kalau penjenjangan itu kemudian dilakukan secara dari tingkat kabupaten kota, kemudian baru provinsi, baru ke nasional dan mandiri, itu kasihan katanya yang apa yang SD SMP harus 2 kali. Itulah kira-kira jadi untuk leveling dari penghargaan sekolah adiwiyata itu kalau tadinya 6 level, maka sekarang itu hanya ada 4 level. Jadi mulai dia registrasi itu dibilangnya level 1 dan itu sudah bisa dibilang sebagai sekolah adiwiyata. Namun dia belum mendapatkan penghargaan yang nantinya akan berlanjut menjadi penghargaan tingkat kabupaten kota diberikan oleh DLH kabupaten kota. Tentunya di dalam memberikan penghargaan ini memerlukan adanya kerjasama dengan dinas pendidikan setempat. Dan setelah SD SMP itu apa namanya penghargaan kabupaten kota, dia bisa langsung ke nasional. Tidak seperti sebelumnya harus ke provinsi dulu. Tapi kalau yang SMA dia mendapat penghargaan provinsi, dia juga bisa langsung ke nasional. Dari nasional nanti ke mandiri. Semua persyaratannya sama, yaitu dari 70 ke 80% skornya sampai dengan 90 mandiri. Nah, untuk kemarin itu ada istilahnya kalau sekolah itu sudah dapat penghargaan, maka dia diberikan kesempatan untuk memperbaharui, memperpanjang apa penghargaannya tersebut. Maka dengan permen baru ini tidak ada lagi pembaharuan atau perpanjangan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten kota maupun provinsi, nasional ataupun mandiri.
Nah, kira-kira itu yang apa menjadi intisari dari perubahan peraturan menteri terkait dengan program Adiwiyata. Nanti ada rekan kami yang akan menjabarkan secara singkat apa saja karena program Adiwiyata ini sekarang bukan hanya menyentuh sekolah tapi juga menyentuh pemerintah daerah. Jadi perencanaan setiap provinsi pun itu diwajibkan dalam tanda kutip ya untuk membuat perencanaan pengembangan sekolah adiwiyata yang ada di daerahnya masing-masing. Bukan saja perencanaan, tapi juga pembinaan, monitoring, dan evaluasi. Jadi ada dua jalur dari program adiwiyata ini yang menyentuh kepada pemerintah, pemerintah daerah, maupun yang ke sekolahnya langsung. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 jam ke depan kita semua bisa sama-sama memahami karena waktu tidak menunggu kita di lapangan sudah banyak yang juga menanti untuk mengetahui peraturan adiwiyata yang baru dan mudah-mudahan dalam setiap kegiatan Bapak Ibu sekalian juga bisa membantu kami menyebarluaskan informasi. Demikian saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Selamat mengikuti dan bergabung dengan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Jo atas sambutan serta arahannya yang sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya uh, Oke, baik dan Bapak Ibu. Setelah ini akan ada pemaparan terkait Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan program Adiwiyata. Baik Bapak dan Ibu, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Asri Tresnawati. Silakan Ibu. Baik, baik. Terima kasih Mbak Astrid. Suara saya terdengar Bapak Ibu. Agak putus-putus, Bu. Mohon maaf, Bapak Ibu, ini sedang ada kendala. Kami coba inkan dulu. Baik, Bu. Shift F5. Shift F5. Shift F5. Shift F5.
AMT masih. Ini pencerahan doang. Belum salah ya? Ya, tahu. Kalau nggak dia tadi mana yang bukan yang itu. Download bukan. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya ada kendala teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan poin-poin penting dari Peraturan 25. Sebagaimana kita ketahui semua, Bapak Ibu, bahwa sebetulnya program Adiwiyata itu sudah berjalan cukup lama, di mana pada saat itu pada tahun 2006 Kementerian implementasi dari pendidikan lingkungan hidup di jalur pendidikan formal, karena memang sejak tahun 96 sudah ada MOU antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Mendiknas tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup. Adiwiyata sendiri kita ambil sebagai nama dari program karena kalau dari bahasa Sanskerta, Adi itu artinya besar, agung, baik, dan ideal. Sedangkan Wiyata itu tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Sehingga melalui Adiwiyata kita berharap sekolah-sekolah bisa menjadi tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh pengetahuan dan untuk terjadinya perubahan karakter warga sekolah yang lebih peduli lingkungan. Ya, ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu bahwa tadi seperti yang saya sampaikan, kita program ini adalah penghargaan yang sudah diperoleh oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia itu selama kurang lebih 17 tahun, itu kurang hanya 22.000 sekolah saja dibandingkan jumlah seluruh Indonesia yang mungkin 270.000 lebih. Sudah 17 tahun program Adiwiyata kita luncurkan, tapi yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata, baik itu penghargaan Adiwiyata kabupaten kota, provinsi, nasional, dan mandiri, itu masih di bawah 10%. Ini tabelnya menunjukkan capaian setiap provinsi berdasarkan jumlahnya. Kalau dilihat di sini memang Jawa Timur tinggi perolehannya, kurang lebih 4.000, kemudian ada Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain. Kemudian, nah kalau dari segi jumlah di Jawa Timur, tetapi kalau kita bandingkan antara jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan Kalimantan Timur yang prosentasenya paling tinggi, gitu ya, sekitar 27 atau hampir 28%. Sementara Jawa Timur ada di peringkat ke-11. Ini data sampai dengan tahun 2013, Bapak Ibu. Memang kita belum mendapatkan data tahun 2014 karena kalau kami di KLH hanya memiliki data tentang penghargaan Adiwiyata nasional dan mandiri, sedangkan data penghargaan Adiwiyata kabupaten, kota, dan provinsi itu ada di kabupaten, kota, dan provinsi masing-masing.
Dan ini setiap saat kami mencoba untuk meminta data-data tersebut, tapi untuk 2024 sampai saat ini memang belum lengkap semuanya. Ini total memang Papua karena pemekaran memang ini belum ada data sekolah adiwiyata. Pemekarannya baru beberapa tahun terakhir. Jadi, nah Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Kapus tadi, bahwa saat ini yang menjadi acuan panduan kita terkait dengan adiwiyata adalah Peraturan Menteri LH Nomor 5 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan program adiwiyata, dan itu menggantikan 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 serta tahun 2022. Namun, kembali, Bu Kapus juga tadi sampaikan, sebetulnya pada dasarnya tidak terlalu banyak perubahan, tidak berarti merubah total, hanya beberapa hal kemudian kita sesuaikan dengan perkembangan saat ini. Nah, Bapak Ibu, kalau mengacu ke Permen yang baru saja diluncurkan pada akhir Juli tahun 2025, tujuan dari program Adiwiyata itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah melalui apa? Melalui gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan. Tentu saja ini adalah harapannya nanti akan terwujud dengan gerakan peduli dan perilaku ramah lingkungan hidup, kemudian akan terwujud sekolah-sekolah yang berbudaya lingkungan. Bagaimana sekolah kemudian bisa melakukan gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan itu, yaitu dengan cara sekolah menjadi tempat pembelajaran bagaimana warganya bisa melakukan tindakan-tindakan dan pembiasaan-pembiasaan terkait 5 aspek lingkungan. Terkait apa saja aspek lingkungan itu, yaitu terkait kebersihan dan sanitasi, terkait dengan pengelolaan sampah, terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati, terkait dengan penghematan dan konservasi energi, serta terkait dengan penghematan dan konservasi air. Jadi melalui program Adiwiyata tentu saja harapannya nanti adalah warga-warganya lebih peduli minimal terkait dengan 5 aspek tersebut. Siapa sih peserta yang bisa mengikuti program Adiwiyata? Untuk saat ini sesuai dengan Permen P5 tahun 2025 dan juga peraturan-peraturannya sebelumnya, kita menyasar kepada sekolah dasar dan atau madrasah ibtidaiyah, kemudian SMP atau madrasah sanawiyah, kemudian SMA atau madrasah aliyah, serta SMK atau madrasah aliyah kejuruan. Nah, tadi juga Ibu Kapus sudah sampaikan. Kemudian siapa sih yang dimaksud dengan sekolah adiwiyata gitu? Kalau tadi bicaranya peserta itu target, yang menjadi target kita tentu saja adalah SD, SMP, SMA, dan SMK di seluruh Indonesia yang mungkin jumlahnya 280-an lebih ribu ya Bapak Ibu. Nah, kalau bicara sekolah adiwiyata itu adalah sekolah yang telah mengikuti program adiwiyata dan atau telah mendapatkan penghargaan. Jadi ada 2 terminologi. Ada sekolah adiwiyata, itu adalah sekolah yang sudah mengikuti, dan nanti juga ada yang sudah mendapatkan penghargaan adiwiyata. Kemudian bagaimana sih sekolah itu kalau ingin menjadi sekolah adiwiyata? Sekolah adiwiyata tadi, sekolah yang mengikuti program dan juga sekolah atau sekolah yang sudah mendapatkan penghargaan. Pertama-tama kalau sekolah dari sekolah yang belum menjadi sekolah adiwiyata, untuk menjadi sekolah adiwiyata pertama-tama itu bisa melakukan registrasi melalui aplikasi kami. Kami memiliki aplikasi yang namanya Sidia atau Sistem Informasi Adiwiyata. Di form registrasi tersebut kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen untuk mengikuti program Adiwiyata, dan kemudian kalau sekolah tersebut bisa melampirkan SK tim Adiwiyatanya, maka itu kemudian sudah menjadi level 1 atau sekolah adiwiyata, mendapatkan penghargaan adiwiyata. Nah, untuk proses ini sebetulnya ada proses pengusulan dan penilaian, Bapak Ibu. Jadi nanti setelah sekolah menjadi sekolah adiwiyata, harapannya nanti akan ada pembinaan
dari pemerintah maupun pemerintah daerah akan untuk mendapatkan penghargaan, kami sesuaikan dengan kewenangan daerah di dalam pengelolaan pendidikan seperti itu. Jadi sesuai dengan pendidikan SD SMP itu kewenangan pengelolaan pendidikannya ada di kabupaten kota, sedangkan SMA atau SMK itu dan itu sekolah luar biasa itu ada di provinsi. Setelah ada proses pembinaan dan penilaian, maka kemudian sekolah bisa mendapatkan penghargaan adiwiyata. Penghargaan adiwiyata yang tentu saja itu adalah penghargaan yang diberikan oleh mulai dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ketika berdasar hasil penilaian sekolah-sekolah tersebut sudah mencapai dan memenuhi kriteria. Artinya ada kriteria sekolah adiwiyata yang harus dipenuhi kalau kemudian sekolah ingin mendapatkan penghargaan adiwiyata. Level penghargaan adiwiyata sendiri ada tiga level penghargaan adiwiyata. Ada sekolah adiwiyata kabupaten dan adiwiyata provinsi, itu satu level. Kemudian ada sekolah adiwiyata nasional, penghargaan sekolah adiwiyata nasional, dan ada penghargaan sekolah adiwiyata mandiri. Tahapannya bagaimana Bapak Ibu? Ini kalau tadi bicara pemerintah ketika menjalankan program adiwiyata. Jadi kalau kita melihat penyelenggaraan dari program adiwiyata sendiri itu ada 4 langkah. Yang pertama ada tahapan perencanaan, kemudian ada tahapan pelaksanaan, ada tahapan pemberian penghargaan, dan ada tahapan pemantauan dan evaluasi. Apa saja sih yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah terkait dengan 4 langkah tersebut? Ketika di tahapan perencanaan tentu saja adalah pemerintah maupun pemerintah daerah itu diharuskan menyusun rencana dan target dari program adiwiyata tersebut, baik itu rencana 5 tahunan maupun rencana 1 tahunan. Ketika rencana itu tersebut sudah dibuat, tentu yang akan menjalankan adalah SKPD terkait, yaitu Dinas LH, Dinas Pendidikan, dan Kemenang. Ketika di tahapan setelah memiliki perencanaan baik 5 tahunan dan tahunan, kemudian langkah selanjutnya adalah proses pelaksanaan. Tentu saja untuk ini proses pelaksanaan yang dilakukan adalah salah satunya melalui pembinaan. Jadi pemerintah tidak hanya melakukan penilaian dan pemberian penghargaan, tetapi juga harus melakukan pembinaan kepada seluruh sekolah-sekolah supaya menjadi sekolah adiwiyata dan mendapatkan penghargaan adiwiyata. Pembinaan yang dilakukan itu dari pemerintah pusat itu kepada pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Kemudian kalau sekolah itu dibina oleh pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangan pokok. Nah, kemudian setelah itu tentu saja harapan ketika sudah ada proses pembinaan, sekolah-sekolah melakukan aksi-aksi terkait dengan 5 aspek lingkungan tadi. Juga kemudian harapannya pemerintah juga melakukan pengembangan sarpras dan juga pengembangan jejaring kemitraan. Setelah tahapan pelaksanaan, langkah selanjutnya adalah pemerintah bisa memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang tadi sudah melakukan program adiwiyata, sudah melakukan aksi-aksi lingkungan, dan kemudian didokumentasikan melalui aplikasi Sidia, bisa memberikan penghargaan, baik itu penghargaan adiwiyata kabupaten kota dan provinsi, kemudian level berikutnya adiwiyata nasional dan adiwiyata mandiri. Dimulai dengan tentu saja ada pembentukan tim penilai, kemudian nanti melakukan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan. Langkah yang terakhir yang perlu dilakukan adalah melakukan pemantauan dan evaluasi untuk melihat apakah program adiwiyata sudah terselenggara dengan baik atau belum. Ada kendalanya di mana, dan itu menjadi bahan untuk pengembangan program adiwiyata di daerah ataupun di pusat untuk ke depan. Nah, pembinaan tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi ketika proses pembinaan program adiwiyata, pemerintah pusat itu melakukan pembinaan kepada provinsi dan kabupaten kota, sedangkan sekolah itu dibina oleh provinsi dan kabupaten kota. Melalui apa proses pembinaan dilakukan? Bisa melalui sosialisasi, kemudian konsultasi, bintek, kemudian ada proses pendampingan. Selain itu, pembinaan juga bisa melalui fasilitasi jejaring kemitraan, publikasi capaian, dukungan sarpras, dan lain-lain. Ini poin-poin pembinaan yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun
adiwiyata itu adalah sekolah-sekolah yang dinilai dan memenuhi kriteria sebagai sekolah adiwiyata. Ada 4 kriteria dari sekolah adiwiyata di Permen yang baru ini. Yang pertama adalah kebijakan, yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga kegiatan berbasis partisipatif, yang ini paparannya agak potong. Yang kelima prasarana dan sarana lingkungan. Jadi yang dimaksud dengan di kriteria ini, ketika sekolah kemudian akan dinilai dan diberikan penghargaan, 4 poin ini yang menjadi dasar tim penilai untuk melihat apakah sekolah layak mendapatkan penghargaan adiwiyata atau tidak, baik itu level kabupaten, kota, provinsi maupun nasional dan mandiri. Di kebijakan itu nanti yang akan dilihat adalah apakah visi misi tujuan sekolah memang mendukung untuk perubahan perilaku terkait masalah lingkungan. Apakah ada keputusan-keputusan kepala sekolah terkait tata tertib yang berkaitan dengan 5 aspek lingkungan tadi: kebersihan, sanitasi, pengelolaan sampah, konservasi keanekaragaman hayati, kemudian konservasi air dan konservasi energi. Setelah itu kita juga ketika akan melihat menilai suatu sekolah layak mendapatkan penghargaan atau tidak, kita akan melihat proses pembelajaran. Jadi kami nanti akan melihat, tim penilai akan melihat apakah sekolah memiliki RPP yang dan jurnal-jurnal di mata pelajaran maupun jurnal-jurnal di laporan ekstrakurikuler yang menunjukkan bahwa siswanya sudah mendapatkan pembelajaran terkait 5 aspek lingkungan tadi. Kegiatan berbasis partisipatif itu nanti akan kita lihat adalah kepada aksi-aksi atau pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh warga sekolahnya, baik rutin maupun tidak rutin. Sedangkan sarpras itu nanti yang akan lihat adalah kami akan mencoba melihat apakah sekolah memiliki sarpras terkait dengan 5 aspek lingkungan tadi yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Di sarpras juga nanti kemudian kami akan mencoba melihat kualitas lingkungan terkait dengan pengelolaan sampah, keanekaragaman hayati yang ada di sekolah untuk menunjukkan bahwa memang program adiwiyata atau berdampak positif terhadap kualitas yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu, sesuai Permen, memang ketika kita melakukan penilaian itu melibatkan berbagai stakeholder kementerian. Jadi tidak hanya Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau untuk tim adiwiyata nasional dan mandiri ada KLH, ada Kemendikdasmen, ada Kemenag, ada Kemendagri, ada perguruan tinggi, dan ada LSM pendidikan lingkungan atau pendidikan. Di daerah juga sama, hanya bedanya mungkin lebih kepada SKPD yang ada di daerah masing-masing, melibatkan DLH, Disdi, kemudian Kanwil kalau Kemenag, kalau di provinsi, kalau di kabupaten kota kantor Kemenag dan lain-lain. Ini minimal keanggotaan dari tim penilai yang ada di pusat maupun di daerah. Sebagai informasi Bapak Ibu, saat ini kami sudah menerima usulan dari seluruh Indonesia untuk penilaian penghargaan adiwiyata nasional dan adiwiyata mandiri sebanyak 1.340-an gitu ya. Dan kami juga sudah berkirim surat ke Kemdikdasmen untuk meminta nama-nama yang diajukan untuk menjadi tim penilai. Nah, penghargaannya, kalau tadi kita bicara kriteria penilaian, setelah dilakukan penilaian nanti maka kemudian ada 3 jenis, 3 level penghargaan adiwiyata, Bapak Ibu. Ada penghargaan adiwiyata kabupaten kota atau di pengelolaan pendidikan. Jadi nanti untuk SD atau SMP itu diawali dengan mendapatkan penghargaan adiwiyata atau kota. Sedangkan untuk SMA adiwiyata provinsi. Nah, kalau sekolah-sekolah tersebut sudah mendapatkan penghargaan di level kabupaten kota atau provinsi, level berikutnya mereka bisa mengajukan pengusulan untuk mendapatkan penghargaan adiwiyata nasional. Nilai untuk bisa mendapatkan penghargaan adiwiyata nasional itu 80, sedangkan untuk adiwiyata kabupaten kota atau provinsi itu nilainya adalah 70. Kemudian, kalau mereka sudah mendapatkan adiwiyata nasional, mereka bisa kemudian juga mengajukan usulan di tahap berikutnya untuk mendapatkan penghargaan adiwiyata mandiri.
nilai yang disyaratkan untuk mendapatkan penghargaan adiwiyata mandiri itu minimal 90 dan syarat lainnya adalah sekolah adiwiyata mandiri diharapkan sudah memiliki 2 sekolah imbas. Nah, ini Bapak Ibu bahwa kita pada bulan Januari tahun 2025, awal Januari sudah memiliki nota kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan saat ini kita memang sedang menyusun PKS serta rencana kerja dari turunan dari nota kesepahaman ini yang masih berjalan. Selain dengan Kemendikdasmen, kami juga memiliki nota kesepahaman dengan Kementerian Agama yang ditandatangani pada bulan Mei tahun 2025. Mana supaya 51.000 sekolah di Indonesia di 22.000 itu bisa adiwiyata setiap tahunnya, sehingga harapan sekolah ya, maaf sepertinya kita lempar. Jadi itu saja Bapak Ibu isi singkat Maaf dari Ibu agak Permen LH putus-putus. nomor 5 tahun 2025. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Baik, terima kasih banyak Bu Asri Assalamualaikum atas warahmatullahi pemaparannya wabarakatuh. terkait Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan program Adiwiyata. Untuk selanjutnya akan kami buka sesi diskusi bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan terkait dengan program Adiwiyata, bisa menanyakan dalam waktu sekarang Bapak Ibu. Nanti mungkin Mas Afkar bisa share juga ya Mas Afkar ya, Permen nomor 5 tahun 2025 yang baru dikeluarkan bulan lalu. Jadi mungkin Bapak bisa jadi pegangan bagi Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk dapat menyampaikan pertanyaannya melalui raise hand ataupun melalui kolom komentar. Terima kasih. Mungkin saya izin Mbak untuk sekedar eh, masukan, bolehnya Mbak ya? Atau pertanyaan sedikit. Bisa dengar suara saya Mbak? Dengar, Halo. dengar Mbak Sari. Oke, Mbak Novi dengar. Suara saya bisa dengar Mbak? Sebetulnya dari KLH nggak bisa dengar ya? Iya, bisa Ibu. Persilakan. Oh, saya tadi lagi ngobrol sama yang lain, saya kira nggak dengar suara saya. Mohon izin, mohon maaf saya sampaikan karena kepala biro kami tidak bisa hadir di meeting pada hari ini. Tapi kami dari kami mewakili Biro Perencanaan dan Kerjasama menyambut baik untuk adanya sosialisasi mengenai program Adiwiyata ini. Ya kami berharap melalui program ini sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dapat didorong juga untuk menjadi institusi yang peduli dan berbudaya lingkungan. Dan juga ini tentunya dengan adanya Permen nomor 5 tahun 2025 ini tentang program Adiwiyata dapat memperlancar juga seperti yang kita sampaikan bahwa kita memang sudah ada, seperti yang disampaikan Ibu Asri tadi, kita memang sudah ada NK bersama antara Kemendikdasmen dengan KLH. Hanya saja untuk PKS-nya kami masih tertunda sementara waktu karena kemarin ada perubahan nomenklatur yang disampaikan yang sebelum
yang sekarang menjadi gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan ya, kalau nggak salah ya, atau sebelumnya yang seperti itu. Sehingga kami harapkan dengan ini PKS dan juga rencana kerjanya bersama teman-teman unit utama yang sekarang juga hadir, kami dapat segera membahas perkembangan PKS ini dan rankernya agar dapat kita sosialisasikan juga tentang program Adiwiyata ini yang terbaru seperti apanya ke masing-masing kepada Pemda-Pemda juga yang seperti disampaikan Ibu Jo tadi, tidak hanya ke sekolah-sekolah tapi kepada pemerintah daerah juga dapat mengetahui tentang program Adiwiyata ini. Dan juga kami mohon bantuannya selain untuk beberapa teman unit utama meminta untuk dapat di-share filenya dan juga untuk yang permennya ya Mbak, kami mohon bantuannya karena saya tadi searching di Google belum menemukan untuk permen KLH-nya karena sepertinya karena baru terbit akhir Juli dan sepertinya belum muncul di Google. Jadi kami mohon bantuannya dapat di-share juga untuk permennya agar menjadi pegangan kami apabila memang nanti ada teman-teman unit utama untuk menyampaikan tentang program Adiwiyata ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak. Mungkin bisa kepada teman-teman lain ada yang ingin disampaikan, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari, ya Bu, karena mungkin masih baru, jadi belum ada di Google. Kami sudah melampirkan di dalam chat Ibu permen yang terbaru karena memang baru dikeluarkan akhir bulan yang lalu. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, dipersilakan jika ada pertanyaan terkait penyelenggaraan program Adiwiyata dalam permen yang baru ini, ataupun terkait dengan hal lainnya, dipersilakan untuk dapat bertanya. Terima kasih, Ibu Sari. Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin sebelum kita tutup, mohon untuk dapat membuka kameranya untuk kita foto bersama terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Mohon izin, kameranya bisa dapat dibuka untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Ya. Ini yang foto dulu. Oke, udah ya, Kar? Satu slide doang ya? Oke, udah ya, Kar? Oke. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, sebelum kita menutup acara hari ini, kita akan mendengarkan penutupan dari Ibu Siti Mariam, selaku Kepala Pokja Adiwiyata di Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup. Kepada Ibu Mariam dipersilakan. Terima kasih Mbak Asrid, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Akhirnya sosialisasi ini setelah selesai. Terima kasih sekali, mudah-mudahan
ini bukan merupakan yang terakhir. Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin dikonfirmasi atau bertanya kepada kami membuka dengan kedua belah tangan. Kami menanti kerjasama. Mudah-mudahan ini semua menjadi modal buat kita untuk menindaklanjuti nota kesepahaman yang sudah ada menjadi surat perjanjian kerjasama. Ini menjadi dasar kita bagaimana kita mengidentifikasi apa-apa saja dari surat perjanjian kerjasama kita dan rencana kerja kita. Mungkin berikutnya nanti akan ditindaklanjuti Bapak Ibu. Tapi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bukapus pada pembukaan tadi, beberapa hal yang prinsip dari P05 tahun 2025 tentang penyelenggaraan program Adiwiyata itu ada beberapa hal tadi Bapak Ibu yang hadir ya, salah satunya penghargaan untuk kepala daerah itu mungkin ditiadakan. Yang awalnya di dalam permen itu disebutkan ada penghargaan kepada kepala daerah, untuk P05 ini ditiadakan karena akan dijadikan satu. Yang kedua tadi simple level yang tadinya 6 level menjadi 4 level yang Bu Asri sampaikan. Terus juga adanya waktu pengusulan yang awalnya dari jenjang 1 ke jenjang kedua harus menunggu dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun, sekarang tidak perlu, bisa langsung ketika nilainya sudah memenuhi 80 atau 90 atau 70. Berikutnya adalah ada lagi tadi perencanaan itu ada perencanaan di pemerintah daerah, pemerintah bahkan perencanaan untuk sekolah. Itu yang disampaikan sesuai dengan kalau kita mungkin Renstra atau Renja atau Nah, berikutnya juga ada yang untuk tadi level perencanaan, leveling, dan ada juga untuk ruang lingkupnya. Mungkin ruang lingkupnya karena ini penggabungan dari 3 permen tadi Jadi sejak permen ini diterbitkan Bapak Ibu, P52 tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup, P53 tahun 2019 tentang pemberian penghargaan Adiwiyata, dan P23 tahun 2022 untuk revisi beberapa pasal untuk GPB LHS juga. Nah, itu mungkin tidak berlaku lagi. Semua sudah dirangkum di sini untuk lebih mudah. Yang tadi juga disampaikan oleh Bu Kapus dan Bu Asri tadi sebagai narasumber juga mengatakan untuk kewenangan. Kami di sini melihat dari kewenangan sekolah. Jadi tadi yang kewenangan sekolah SD, SMP, kewenangannya ada di kabupaten kota, dan SMA dan SMK sederajat ada di provinsi. Jadi level 2 ini statusnya sama. Jadi mereka penghargaan diberikan kepada SD SMP dari Bupati Wali Kota, dan untuk gubernur itu cukup dari untuk SMA dan SMK saja. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembalikan ke Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu yang telah disempatkan dalam pertemuan kita pada pagi hingga siang hari ini. Demikian acara penutup yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Maryam. Dengan demikian berakhirlah rangkaian acara pada hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, dan kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan acara kali ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. gabung teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jean semuanya. Liv. Izin deh. Dan Mbak Novi.